Racikan berita. Kemarin mereka merasa kuat dengan mendeklarasikan merubah partainya dari bunga mawar menjadi gajah di kota Solo. Hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Cuma satu kata, makzulkan Gibran dari kota Solo, adili Jokowi dari kota Solo juga. Dia mulai dari kota Solo, kita akhiri di kota Solo. Pasukan semut kita akan semakin banyak untuk melawan mereka yang mereka merasa menjadi gajah-gajah di Republik ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita langsung ke sebelah kanan ujung. Kita berikan ke Mbak Uri Baret sebagai panitia lokal dari acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini, hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Jakarta, ada Medan ada dan Bandung, seluruh Nusantara. Alhamdulillah bahwa pada hari inilah momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu gimana kolaborasi kita selama ini, perjuangan kita selama ini sudah di masukan ataupun dukungan dari teman-teman dari Jakarta, dari pusat, sehingga kita harus layanan penuh semangat dan jangan ngobrol. Di belakang kita juga ada teman-teman yang mendukung. Kesempatan ini kita manfaatkan, momen ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman dari Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa ini merupakan kolaborasi sinergi kita selama ini dalam perjuangan. Semoga ada hasilnya. Yang utama yaitu hanya satu kata saya ucapkan, jangan sia-sia perjuangan kita selama ini. Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Sepakat? Saya di sini selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada Bang Mega, baik Ade, juga teman-teman Pak Vito, juga Bang Risman, Pak Rizal Fadila, Ustaz Alfian Tanjung, Mas Andika, dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu, bahwa beliau-beliau inilah yang mendukung pergerakan perjuangan kita yang dulunya berawal berangkat rusaknya negara ini dari Solo dan harus diakhiri di Solo juga. Sepakat? Sinergi mendukung beliau-beliau ini. Kita mencapai hutan karena NKRI sudah diambang kehancuran. Demikian dari saya sedikit ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke. Tukar dikit Bang. Duduk aja. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Kenalkan, saya seorang rakyat jelata Desmond dari sebuah kota Baligi, kota kecil. Tetapi itulah ya, saya aktivis dadakan ini tidak seperti teman-teman semua, karena memang sebenarnya saya tidak ada kesengajaan untuk menceburkan diri ke sini dalam aktivitas ini, dan semua sampai detik ini adalah biaya sendiri. Semua kita biaya sendiri, perjalanan kami juga biaya sendiri. Jadi inilah perjuangan kita. Tadi kami sudah ke Colomadu ya, melihat betapa megahnya, luasnya 12.000 meter lahan dari rakyat untuk Pak Jokowi.
total biaya 204 miliar. Padahal yang kita tuntut hanyalah beliau untuk secara jujur, kalau memang ada ijazahnya tampilkan ke rakyat. Kalau tidak ada ya minta maaf, minta ampun pada rakyat yang telah menipu rakyat selama 10 tahun setidaknya ya. Iya. Oke, kenapa kita ingin menyudahi? Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen bahwa memang benar, tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA, dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun Joko Widodo memerintah Republik ini, penegakan hukum itu hancur-hancuran dan penuh rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa tentu yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus. Padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslapor Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik, kita rakyat biasa bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sudah sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Saya menjamin, saya begitu Prabowo Subianto mengganti Kapolri, sehari setelah itu saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nolasar, Christopher Harimanrianto, dan semua jaksa-jaksa dan hakim yang menggunakan hasil rekayasa kepolisian, yaitu Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Hari Wibowo, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi. Hakimnya Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Mereka itu berkomplot semua. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban, maka kita akan menjadi korban. Bisa menjadi korban oleh Pacok. Itu cuma satu kasus, belum kasus KM50. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi keluarga atau ayahanda dan ibunda dari salah satu dari 6 syuhada FPI yang tewas di KM50, yang merupakan korban rekayasa kepolisian juga. Ayahanda dari Muhammad Suci Kadapi Putra, kami wawancarai, kami banyak mengetahui detil peristiwa dari ayahanda Muhammad Suci Kadapi Putra, dan kami sempat, atas izin dari Habib Rizik, kami sempat mengunjungi atau ziarah ke makam ke-6 syuhada FPI tersebut di Megabendung. Lihatlah teman-teman,
Bapak dan Ibu sekalian, betapa murahnya nyawa itu bagi kepolisian, seperti binatang. Dan hanya 2 polisi pembunuh, pembantai di lapangan bernama Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela, dan itu pun divonis lepas. Alasannya adalah pembenar dan pemaaf, yaitu pembelaan diri. Betapa konyolnya, betapa sesatnya sidang di Republik ini saat Joko Widodo itu memimpin Republik ini. 6 nyawa anak manusia dianggap seperti binatang. Dan tidak ada satupun pejabat kepolisian yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka sengaja menghilangkan barang bukti, memerintahkan, katanya setengah jam, memerintahkan bukti-bukti digital di rest area KM 50 dan membongkarnya padahal baru setahun didirikan. Belum lagi kasus Kanjuruhan, belum lagi kasus Pinang Cirebon, dan banyak kasus lain. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus sedih. Kenapa Republik ini menjadi anti kemanusiaan? Di zaman Joko Widodo, penegakan hukum justru mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus makzulkan Gibran, karena Gibran adalah turunan dari Joko Widodo yang suatu saat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia ini dan mewarisi penegakan hukum yang barbar, brutal, biadab seperti zaman bapaknya berkuasa. Terima kasih. Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita berkumpul juga membangun persatuan dan persaudaraan. Ukhuwah biwamul quwwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Kita akan mampu membangun kekuatan bersama jika kita memperkokoh persaudaraan. Yang kedua, bahwa Jokowi harus diadili atas dasar banyak pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini punya siapa, Mbak? Ada korupsi yang terancam 20 tahun. Ada nepotisme politik dinasti terancam 12 tahun menurut KUHP. Ada juga korupsi di saat bencana COVID-19, hukuman mati ancamannya. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan, diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan, 12 tahun, 20 tahun, dan maksimal yang bisa kita tuntut bersama adalah hukuman mati bagi Jokowi. Jelas landasan hukumnya, bukan main-main, bukan emosi. Tentu saja bukan hanya Jokowi yang kita dorong agar diproses diadili, tapi juga makzulkan Gibran. Gibran ini adalah figur cacat. Cacat konstitusi jelas. Di mark up usianya. Cacat administrasi jelas karena diloloskan oleh KPU walaupun belum ada pergantian PKPU. Bayangkan KPU seenaknya saja meloloskan Gibran sebelum ada penggantian PKPU. Cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights di New York sudah menyatakan bahwa Gibran itu melanggar hak asasi. Lolosnya itu tidak merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Begitu High Commission of Human Rights menyatakan. Dan tentu saja Gibran itu adalah orang yang cacat akademik. Ijazahnya palsu, bodong-bohong. Ternyata like father, like son. Sama saja bapak dan anak. Ijazahnya bodong, ijazahnya palsu. Mereka adalah pelecehan akademik.
paling kecil itu. Tolong digeser Pak. Nah, dua-dua. Kambing dua. Binya dua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini acara kita dalam ruangan ini konferensi pers. Masyarakat mesti tahu acara apa, di mana, kenapa, bagaimana. Saya mencoba membatasi, mudah-mudahan berjalan menjadi 5 menit. Mohon doa untuk seluruh warga Indonesia. Kita sedang menyusun 100 dosa Jokowi. Kita upayakan itu berupa buku saku, buku kecil yang orang jadi tahu. Karena di kampung-kampung masih banyak yang siap berjihad fisabilillah Jokowi. Ya, saya kemarin ada di sawahan itu. Bohong itu, tidak dibubarkan. Saya ada di Ketanggung, saya ada di Langgar NU, saya ada di situ. Tidak ada pembubaran, yang ada pemblokiran sebelum rombongan datang. Ya, saya klarifikasi yang pertama, acara kemarin tanggal 27, saya datang sebelum jam 10. Saya melintas tempat itu, saya masih melihat panggung dengan penampakan Bang Mikel yang ganteng. Kalau yang belum tahu Mikel ini ganteng nih, saya umurnya seumuran sama anak saya yang nomor 1. Ya, masih bujangan. Wah, ngeri juga. Yang kedua, saya ingin mengajak kita nih, kalau bicara adilin Jokowi, lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu. Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada. Saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukan. Ya, dengan catatan setelah konferensi pers ini kita berkoordinasi dengan kejaksaan dengan berbagai rangkaian bukti, berkoordinasi dengan ini abang saya yang ahli hukum. Jadi kita menangkap Jokowi ada dasar hukum yang kuat. Mau teriak-teriak diadilin, gimana mau diadilin orang yang belum ditangkap? Tangkap dulu baru diadilin. Setuju? Nah, saya jelaskan nanti di mimbar, di panggung nanti. Kalau sekarang belum. Yang ketiga, dukungan tokoh publik. Ini jangan sampai 4L yang bicara begini seolah-olah respon lagi, jauh-jauh dari Medan, dari panggung loh. Tapi tidak, saya kenal responnya seorang dokter, akademisi, dia seorang yang humanis. Bagaimana seorang yang non-muslim, dia bisa menegaskan 6 orang syahid, syuhada, dan beliau datang. Tetapi sementara banyak tokoh Islam, banyak masyarakat Islam yang bilang, rasain loh. Padahal ke-6 orang tersebut mengalami pembunuhan sadis, diduga yang menyuruhnya sambung menyambung sampai kepada tuan titik-titik. Ya, segitu aja dulu. Kalau sebut nama nanti kena delik. Yang keempat, saya ingin mengajak semua yang menyimak di seluruh Indonesia. Saya mohon juga arahan dari Bang Victor dan semua senior di sini. Kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Ya, jangan pernah selangkah ragu. Penjahat negara, jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Persoalannya Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi. Kalau belum mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya, artinya jaksa, polisi, dan pihak aparat harus berpihak dengan atas nama konstitusi negara. Ya, jadi jangan teriak-teriak adilin dulu loh, belum ditangkap orangnya. Ya, tangkap dulu baru diadilin. Satu lagi, yang terakhir, mesin perjuangan sudah dihidupkan. Kalau kau ingin berjuang, jangan hanya di atas mimbar. Perjuangan selalu menuntut para pejuang. Pejuang sejati tak pernah berhenti hanya kehabisan ongkos. Dia akan bergerak bagaimana Bang Resmon, saya dan kawan-kawan. Ustaz Alfian bermalamnya di mana? Saya bilang, saya tidur di emperan masjid. Saya bilang, masalah buat lo, ya. Yang jelas, perjuangan tidak pernah menuntut keistimewaan. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikel, kalau nanti Bang Mikel diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Amin. Kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan, ya. Saya pesankan ini karena pernah terjadi di musim-musim pengganyangan PKI tahun 66, banyak fasilitas umum yang direbut oleh pemuda-pemuda anti PKI, tapi pas udah selesai, habis PKI dipecat, dibubarkan, yang ngambil orang Cina lagi. Enak
Cina, gue yang berjuang, gedungnya lu yang ngambil. Maka para pejuang ikhlas itu bukan gratis. Sekian, siap kita untuk menangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tadi yang nggak berani ngomong, udah diam aja. Artinya setengah-setengah. Siap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau ditangkap baru diadili. Ya, itu saja dari saya. Jadi jangan Anda teriak-teriak mengatakan adili. Bagaimana mau diadili, orangnya belum ditahan dulu. Saya aja yang nggak jelas masalahnya, saya di penjara 4 tahun. Apalagi Jokowi yang dosanya sabrak-abrak. Maka kalau ada dengar dalam channel saya, Jokowi pantas divonis 17.000 tahun penjara. Racikan Berita